Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Posisi di mana ini? Di rumah atau di kampus? Di kampus, Bu. Di kampus, Bu. Ada kuliah kah? Ada, Bu. Logika. Jam berapa, Mbak Maya? Jam 10, Bu. Oke, insya Allah nanti Bu Caci tidak berlama-lamaan kok. Oke, sebelum kita bahas untuk pertemuan kita hari ini, yang mana sebagai ganti pertemuan kita hari Sabtu kemarin. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah sangat disiplin dalam mengumpulkan tugas, sehingga tidak ada satupun yang belum mengumpulkan tugasnya terkait video untuk mencari titik kesetimbangan. Oke, dari video yang kalian buat itu, kalian buat sendiri atau dibantu? Buat sendiri, Bu. Oke, kok canggih sekali kalian sudah pinter membuat video. Tidak pernah, Bu. Nanti itu ya dikembangkan terus jadi YouTuber. Siapa tahu kayak itu Ria Ricis. Amin, teman. Nanti buat tutorial berjilbab atau yang lainnya begitu kan bisa. Atau kuliner kalau sukanya kuliner di Tuban. Itu video kalian luar biasa, sangat bagus. Maksudnya untuk semester 1 ya kalian, tapi pembuatan videonya sudah tidak amatiran gitu. Jadi sudah wow banget lah. Gitu. Terima kasih untuk itu ya. Kalian sudah berperan dalam mengerjakan tugas. Maksudnya sesuai dengan yang diinginkan Bu Caci. Kemudian pengumpulannya juga tepat waktu begitu. Itu saja untuk terkait tugas kalian. Sudah Bu Caci nilai tugasnya. Jadi rentang nilainya 85 sampai ada 90, ada 95. Gitu. Jadi tentunya kan kalian tidak mungkin ya mendapat nilai yang sama. Jadi yang paling bagus Bu Caci kasih 95 gitu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang fluida. Oke, Bu Caci izin untuk share screen biar tidak berlama-lamaan. Biasanya kalau Sabtu biasanya kalau Selasa kalian kok itu free, tidak ada kuliah? Soalnya sama Pak Zainal, biasanya logika hari Sabtu diganti Selasa, Bu. Pak Zainal nggak bisa. Begitu. Oke. PPT Bu Caci terlihat enggak di kalian? Terlihat, Bu. Oke, kita mulai ya dari apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan mekanika fluida. Tuh, jadi fluida artinya berarti yang bisa mengalir gitu ya. Kita lanjutkan. Ini untuk sebelum masuk ke fluida, berarti kita lihat dulu terkait jenis fase. Nah, jenis fase di sini yang sudah sangat kita kenal gitu ya, sudah tidak asing lagi di kita, itu ada padat, kemudian ada cair, kemudian ada gas. Untuk bentuknya ya, untuk bentuk partikelnya bisa kalian lihat di gambar yang di sebelahnya itu.
Kemudian untuk penjelasannya bisa dilihat di deskripsinya kata, itu ya, kata-kata yang bisa ditulis. Untuk padat ini bentuk dan volumenya itu relatif tetap. Tuh, contohnya yang padat ya apa? Apa Mas Denny yang padat contohnya? Batu. Iya, batu, kayu, besi, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya dia tetap, volumenya juga tetap. Kemudian ada cair. Cair itu bentuknya mengikuti tempatnya, tapi volumenya tetap gitu. Kemudian ada gas. Gas itu bentuk dan volumenya berubah mengikuti tempatnya. Gitu ya. Kemudian kita kenal lagi yaitu plasma. Jadi gas yang terionisasi dalam pelepasan listrik gitu. Daerah reaksi tumbukan elektron itu disebut dengan plasma gitu. Untuk plasma ini fase plasma ini mungkin terdengar belum familiar di kita, karena yang familiar di kita itu ya 3 itu tadi, yaitu padat, cair, dan gas. Tapi baru-baru ini kita temui ada satu fase lagi yang terbarukan, yaitu plasma gitu. Itu terkait dengan fase. Kemudian kita kenal juga istilah yang namanya massa jenis dan berat jenis gitu. Kalau menurut Mbak Maya, massa jenis sama berat jenis sama atau tidak Mbak Maya? Beda, Bu. Beda. Bedanya di mana Mbak Maya? Halo, Mbak Maya. Dari pengertiannya itu, Bu. Dari pengertiannya, yang di slide-nya Bu Caci, Mbak Maya. Iya, Bu. Sebelumnya Mbak Maya pernah dengar enggak terkait massa jenis sama berat jenis? Kalau massa jenis itu massa jenis itu satuannya apa ya? Satuannya Kilogram. Ayo Mbak Maya, semangat Mbak Maya. Kalau massa jenis kilogram meter per sekon, Bu. Kalau berat jenis kilogram meter kubik. Oke, itu pendapat dari Mbak Maya. Ada yang punya pendapat lain? Mbak Azza, Mbak Siti. Siapa lagi ya? Satunya. Mbak Vita. Mas Denny ini biasanya bisa. Ayo Mas Denny, kasih pendapat Mas. Apa toh yang dimaksud massa jenis sama berat jenis? Kalau saya ingat cuma massa jenis itu lambangnya itu rho itu. Oke, kalau massa jenis masanya lambangnya rho. Oke. Kita bahas ya. Kalau berat jenis belum, Mas? Belum tahu. Oke. Terima kasih untuk Mas Denny. Jadi kita lihat ya, di sini ada di slide ini itu ada tertulis massa jenis, kemudian tertulis berat jenis gitu. Kemudian di sini tertulis dulu yaitu fluida adalah kumpulan molekul yang
ikatan di antaranya itu lemah sehingga mudah berubah bentuk gitu. Jadi yang kategori fluida dari fase yang kita bahas sebelumnya, itu yang masuk dalam kategori fluida adalah cair sama gas. Karena apa? Karena fluida itu disebut fluida kalau ikatan di antaranya, ya, ikatan molekul di antaranya itu sangat lemah sehingga menyebabkan dia itu mudah untuk berubah bentuk gitu. Itu yang dimaksud dengan fluida. Yang masuk di sini adalah cair dan gas. Artinya yang padat berarti tidak masuk dalam kelompoknya fluida begitu. Kemudian untuk massa jenis ya. Jadi kalau massa jenis itu berarti massa per satuan volume. Sedangkan untuk berat jenis itu berarti berat per satuan volume ya. Jadi kalau ada jenisnya itu berarti per satuan volume. Kalau massa jenis seperti yang dikatakan Mas Denny tadi simbolnya itu rho. Sedangkan untuk berat jenis itu kayaknya belum ada simbolnya. Jadi tetap ditulis berat jenis begitu. Kemudian untuk satuannya yang dikatakan Mbak Vita tadi ya kalau tidak salah. Nah, untuk massa jenis satuannya berarti kilogram per meter kubik. Kalau berat jenis karena dia berat per satuan volume, berarti berat sendiri itu kan punya satuan Newton. Atau apa? Newton itu kan kilogram meter per sekon kuadrat gitu ya. Sehingga kalau berat jenis itu punya satuan Newton per meter kubik gitu. Karena berat jenis kan berat per satuan volume. Kalau massa jenis berarti massa per satuan volume. Sehingga berat jenis dan massa jenis itu dua hal yang berbeda gitu. Kemudian di bawahnya situ tertulis berat jenis adalah perbandingan massa jenis zat cair terhadap massa jenis air pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Untuk berat jenis itu berarti definisi lain itu perbandingan massa jenisnya suatu zat cair terhadap massa jenisnya air. Gitu. Oke. Kita lanjut, ini untuk rumusnya ya. Kalau massa jenis kan berarti massa per satuan volume. Sehingga disimbolkan dengan rho. Rho itu sama dengan M per V. Nah, dengan satuan SI berarti rho satuan SI-nya adalah kilogram per meter kubik. Massa punya satuan SI kilogram, volume punya satuan SI meter kubik. Gitu. Itu di sebelahnya ada latihan soal, monggo kita kerjakan bersama-sama. Tuh ya, Bu Caci bacakan. Suatu jenis material A berbentuk kubus dengan sisi 4 meter. Material tersebut ditimbang dengan neraca dan masanya 2 kg. Nah, berapakah massa jenis dari material A tersebut? Langsung saja, monggo yang bisa. Mbak Azah, mana Mbak Azah? Masih proses, Bu. Masih proses. Yang sudah ready. 1/32 ya, Bu. 1 per berapa, Mbak? 1/32. Nah, Bu Caci juga 1/32. masanya berarti berapa masanya? Masanya 2. Kemudian volumenya 64. berapa? 64. Ya, 64 dapat dari mana? 4/5. Sehingga rho kan berarti massa per volume. Berarti 2 per 62.
Hasilnya adalah iya 2/64 sama dengan 1/32 begitu ya. Kalau dibuat dalam bentuk pecahan. Kalau dihitung dengan kalkulator dijadikan koma berarti hasilnya berapa? 0,3125. Nah, itulah hasilnya. Itu untuk massa jenis ya. Jadi massa jenis itu dilihat dari massanya, kemudian volumenya. Gitu. Itu untuk massa jenis. Oke. Nah, di fluida ini baru masuk ke ini ya. Ke fluidanya, tapi belum fluida seutuhnya karena tekanan ini yang dimaksud di slide ini itu tekanan pada benda padat, jadi belum fluida. Nah, di sini tekanan adalah, maksudnya tekanan dalam artian umum ya, tekanan adalah besar gaya per satuan luas. Itu tekanan dalam kaidah umum, maksudnya tidak khusus di fluida begitu ya. Dia berlaku untuk zat padat juga, untuk rumus tekanan yang ada di slide ini gitu. Jadi tekanan itu punya simbol P. Nah, P ini sama dengan F per A. Jadi gaya per satuan luas dengan satuan SI. Kalau tekanan itu satuan SI-nya adalah Pascal, disingkat dengan PA. Kemudian F sudah tahu ya, satuan SI-nya adalah Newton. Untuk A itu punya satuan SI meter, ini meter kuadrat. Ya. A itu kan luasan. Luas itu punya satuan SI meter pangkat 2. Benar, Caci, betulkan. Nah, ini untuk tekanan secara umum. Jadi tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Gitu. Terkadang ya, tekanan itu berhubungan juga dengan apa ya? Kehidupan sehari-hari dalam artian kayak sifat gitu loh. Pernah kan ya Bu Caci itu mendengarkan sebuah kajian ya, pengajian gitu ya. Katanya kalau hidup kita itu tidak ingin tertekan, maka kita tidak boleh banyak gaya. Karena beliaunya mengibaratkan dari rumus fisika ini bahwa tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas. Artinya kan tekanan ini berbanding lurus dengan gaya, kemudian berbanding terbalik dengan luasan. Nah, sehingga kalau kita banyak gaya, gayanya itu besar, F-nya itu besar, maka tekanannya juga ikut besar, P-nya juga besar gitu. Makanya terkadang ketika ada ustadz gitu mengatakan kalau hidup kita itu tidak ingin tertekan, ya berarti kita jangan banyak gaya gitu. Kalau dikaitkan dengan tidak hitung-menghitung ya, di sini kaitannya adalah dengan kehidupan sehari-hari gitu. Itu untuk tekanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke tekanan hidrostatis. Berarti dia untuk fluida ya. Kalau tekanan tadi yang P sama dengan F per A itu tidak khusus, maksudnya tidak hanya berlaku di fluida tapi di semua zat begitu. Kalau tekanan hidrostatis ini namanya juga hidro ya. Berarti dia berlakunya untuk fluida tapi statis. Statis artinya yang diam gitu. Fluidanya itu diam. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Kalau dirumuskan, P itu tekanan hidrostatis, terkadang juga disimbolkan dengan pH.
itu sama dengan Rho kali G kali H. Jadi massa jenis kali percepatan gravitasi kali kedalaman itu adalah tekanan hidrostatis. Artinya kan dia itu sebanding ya. Jadi tekanan itu kan sebanding dengan Rho, sebanding dengan G, sebanding dengan H. Nah, artinya H itu kedalaman, jangan lupa. Artinya kalau suatu titik itu posisinya lebih dalam gitu ya, maka dia akan mendapatkan tekanan hidrostatis lebih besar dibandingkan dengan titik yang lebih dekat dengan permukaan. Jadi kalian jangan ini ya, hati-hati antara H di sini dengan H saat kita menggunakan energi potensial. Kalau energi potensial M kali G kali H, H yang dimaksud itu adalah ketinggian. Ketinggian itu dihitung dari dasar ya. Kalau di tekanan hidrostatis ini, H yang dimaksudkan itu adalah kedalaman. Kedalaman di sini dihitung dari permukaan zat cair. Ya, kalau ketinggian dihitung dari dasar. Jadi kalau menghitung tekanan hidrostatis, misalkan kok di dalam air yang ada di dalam kolam, itu menghitungnya tidak dari dasar kolam, tapi dari permukaan kolam. Sejauh manakah benda atau titik itu berada? Itu maksud dari kedalamannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kah pertanyaan untuk Bu Caci? Belum ada. Oke, terima kasih. Langsung saja. Nah, ini latihan soal. Berarti ini bagian kalian. Monggo, silahkan dikerjakan dulu. Jadi ada seekor ikan. Ini berada pada bak air seperti gambar di samping. Jika massa jenisnya air, massa jenisnya fluida yang ditempati ikan itu adalah 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi yang ada di tempat itu adalah 10 Newton per kilogram. Artinya percepatan gravitasi ya berarti 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Ini dalam bentuk satuan lain. Kemudian tekanan hidrostatis yang diterima ikan, ya ikan yang warna merah itu berapa gitu. Jadi pakai rumus P atau pH tadi sama dengan Rho kali G kali H. Oke, monggo yang sudah ketemu bisa kita sharingkan. Bisa jadi 20.000. Dalam gimana? 8. Salah satu yang sharing. Nggak dengar ya suaranya di Bu Caci. Apa Bu Caci terkendala sinyal ya? 8.000, Bu. 8.000. Dari awal Mbak, biar teman-teman tahu diketahui apa gitu. Diketahui Rho 1000 kg meter pangkat 3 atau meter kubik. Terus G gaya gravitasi 10 Newton per kilogram. Kemudian ketinggian 140 dikurangi 60 sama dengan 80 cm. Cm dijadikan meter menjadi 0,8 meter. Berarti 1000 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 8.000. Oke, 1000 dikali 10 dikali 0,8. Berarti ketemunya adalah 8.000. Oke, berarti hati-hati ya kalau ketemu soal seperti ini, yang masuk sebagai H bukan 60, tapi 140 dikurangi 60, begitu. Hati-hati ya nanti kalau ketemu soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi.
Berikutnya kita bahas tentang tekanan atmosfer, tekanan ukur, kemudian tekanan absolut. Nah, ini berhubungan dengan fluidanya itu adalah gas ya. Jadi kalau tadi itu kan berhubungan dengan cair gitu ya. Sekarang kita untuk tekanan atmosfer, tekanan ukur, kemudian tekanan absolut ini cenderungnya mengarah ke gas gitu. Nah, definisi dari masing-masing istilah tadi yang Caci sebutkan, untuk tekanan atmosfer itu adalah tekanan pada titik manapun di atmosfer bumi, itu disebut dengan tekanan atmosfer. Kemudian tekanan atmosfer berbeda-beda bergantung pada tempat dan cuaca. Di tekanan atmosfer di tempat A itu belum tentu sama dengan tekanan atmosfer di tempat B. Kemudian pada tempat dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan air laut, tekanan atmosfernya itu kurang lebihnya adalah 1,013 10⁵ Newton per meter kuadrat atau 1 atm. Nah, atm di sini itu adalah atmosfer gitu. Kemudian yang dimaksud dengan tekanan ukur adalah besarnya tekanan yang terukur. Contohnya, kita mengukur tekanan ban sepeda motor. Nah, maka hasil dari ukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur itu yang kita gunakan itu disebut dengan tekanan ukur. Tuh, kalau misalkan di ruangan kan biasanya juga ada alat ukur tekanan atau barometer. Nah, itu juga menunjukkan tekanan ukur. Kemudian berikutnya istilah tekanan absolut. Tekanan absolut adalah jumlah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan ukur. Jadi gabungan dari tekanan atmosfer dan tekanan ukur itu disebut dengan tekanan absolut. Gitu. Itu terkait dengan tekanan atmosfer, tekanan ukur, dan tekanan absolut. Kemudian berikutnya kalau di fluida itu kita kenal yang namanya hukum Pascal. Sebelum kita ketemu di sini, sudah pernah dengar hukum ini, nama orang ini? Bagaimana Mbak Vita? Mbak Vita sudah dengar apa belum? Pernah dengar apa belum? Sebelum hari ini? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Mbak Vita dulu alumni mana? Asalam, Bu. Assalam. Mbak Vita SMA atau MA? MA, Bu. MA. Jurusannya? IPA, IPS, bahasa? Hah? Bahasa, Bu. Bahasa. Oh, bahasa. Dapat fisikanya berarti kelas berapa, Mbak? Nggak ada. Dari kelas 1? Nggak ada. Oh, gitu. Iya, iya. Kalau SMP, Mbak Vita? SMP ada enggak hukum Pascal? Ada enggak, Mbak Vita? Lupa ya, Mbak Vita? Ada ya. Karena SMA kan 3 tahun, Mbak Vita berarti tidak berhubungan dengan fisika ya, Mbak Vita ya. Oke. Sampingnya Mbak Vita ada siapa itu? Gabung dengan siapa, Mbak jenengan? Sendiri, Bu. Sendiri. Tadi yang bergabung pakai satu device tadi siapa?
Saya sama Mbak Helin, Bu. Mbak Aza? Maya sama Mbak Helin, Bu. Maya sama Mbak Halim. Mbak Maya sudah pernah dengar hukum Pascal belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sepemahaman Mbak Maya, hukum Pascal itu yang seperti apa, Mbak? Tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup. Oke, biasanya Mbak Maya dulu waktu diajari terkait hukum Pascal di SMP atau SMA. Di SMA diajari ya Mbak ya hukum Pascal ya? Ya. Disuruh ngapain Mbak Maya? Kalau untuk percobaannya? Itu biasanya kayak F1 per A1 sama dengan F2 per A2 itu ya. Iya, itu untuk rumusnya. Kalau percobaannya Mbak Maya maksudnya Bu Caci. Kalau kesetimbangan kan kayak yang Bu Caci minta kemarin itu. Nah, kalau Pascal ini biasanya disuruh ngapain, Mbak? Gurunya bawa apa biasanya? Masa enggak dibawakan apa-apa? Itu loh, Bu, pipa yang isi air di situ disuruh menghitung luas penampang. Oke, ya. Kemudian biasanya itu loh air yang ditaruh di plastiknya dilubangi itu loh Mbak. Enggak gitu. Nah, biasanya kan itu airnya terus kan keluar kan. Nah, itu biasanya untuk persepsi ketika akan mengajarkan terkait dengan hukum Pascal ini gitu. Oke, terima kasih sudah berbagi. Kita lihat di sini ya di slide ini yang dimaksud dengan hukum Pascal atau bunyi dari hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Biasanya begini, tekanan dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar. Itu untuk mempermudahnya. Nah, itu biasanya sama seperti yang Mbak Maya katakan tadi, nanti berhubungan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gitu. Jadi kembali lagi pada rumus tekanan di awal tadi bahwa P itu sama dengan F per A. Nah, karena dia diteruskan ke segala arah dan sama besar, berarti di titik manapun kan tekanannya sama. Artinya P di tempat 1 itu sama dengan P di tempat 2. Lah, P itu sendiri tekanan sama dengan F per A. Sehingga muncullah rumus bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Begitu. Itu dari pernyataan si Pascal. Pascal ini nama orang. Itu. Kemudian untuk penerapannya dari hukum Pascal itu ada di dongkrak hidrolik, kemudian ada di pompa hidrolik, rem hidrolik, kemudian mesin pengepres hidrolik. Jadi yang paling mudah itu, yang paling sering maksudnya Bu Caci kita temui itu ada di itu loh tempat untuk cuci mobil yang mobilnya didorong ke atas pakai pipa. Pernah lihat kah? Ayo di sini yang biasanya mencucikan mobilnya. Mas Denny, bagaimana Mas Denny? Nggak punya mobil, udah pernah menyucikan. Nggak punya mobil, Bu. Berarti sama dengan Bu Caci maksudnya. Oke, jadi kan ada itu tempat cuci mobil gitu ya. Cuci mobil itu kan mobilnya didorong ke atas gitu ya untuk membersihkan bagian bawahnya gitu ya. Nah, itu pakai mengaplikasikan dari hukum Pascal ini gitu. Nanti bisa dilihat lah itu tempat cuci mobil yang keren itu loh, yang mobilnya bisa ke atas kemudian dicuci, maksudnya nggak usah masuk ke bawahnya mobil. Jadi mobilnya yang bagian bawah dibersihkan
dengan cara mobilnya didorong ke atas. Padahal kan mobil segitu beratnya, tapi kok kuat gitu ya, kuat menyangga ke atas. Setelah itu menggunakan prinsip dari ini hukum Pascal. Kemudian ini berikutnya, prinsip dari hukum Pascal ini digunakan karena dapat ketika kita itu memberikan gaya yang kecil itu bisa menghasilkan gaya yang besar lah. Makanya tadi bisa digunakan untuk yang bisa diceritakan tadi, mencuci mobil tadi. Jadi dengan kita memberikan gaya yang kecil itu bisa menghasilkan gaya yang besar sehingga bisa mengangkat si mobil, dan bagian bawahnya nanti bisa mempermudah kita untuk membersihkannya gitu. Oke, nah ini yang bisa diceritakan tadi ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini dongkrak hidrolik gitu ya, maksudnya untuk ngangkat mobil yang segitu beratnya itu kita membutuhkan gaya yang tidak begitu besar, karena gaya itu kita berikan di luasan yang kecil gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu dengan memanfaatkan prinsip dari hukum Pascal tadi, bahwa tekanan itu diteruskan sama besar ke segala arah gitu, tekanan dalam ruang tertutup. Nah, di sini dijelaskan di slide ini ya, gaya F1 itu dikenakan pada piston A1. Kemudian artinya kondisi keadaan 1 ya, jadi F-nya F1, gayanya itu gaya 1. Kemudian luasan dari pistonnya itu berarti A1. Kemudian zat cair itu menekan ke arah sebesar P1 kan ya, di titik kondisi 1 tadi, berarti F-nya F1, A-nya A1, tekanan yang ditimbulkan berarti A1. Kalau tekanan ini diteruskan ke piston 2, kondisi 2, maka dengan A2 itu akan timbul F2 dan tekanan kedua. Nah, tekanan di piston 1 itu akan sama dengan tekanan di piston 2 sesuai dengan pernyataan si Pascal tadi, bahwa tekanan itu diteruskan ke segala arah dan sama besar. Sehingga awal tadi ya, rumus tekanan secara umum itu berarti kan F per A. Nah, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Seperti pernyataan dari Mbak Maya tadi, itulah yang kita kenal dengan hukum Pascal gitu. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gitu. Selanjutnya adalah seperti biasa latihan soal. Silakan dikerjakan. Gitu ya. Jadi ada dongkrak untuk menaikkan mobil, mempunyai piston dengan jari-jari 5 cm. Hati-hati, jari-jari loh ya. Padahal yang kita butuhkan adalah luas. Nah, luasan di sini bentuknya adalah lingkaran. Jadi karena dia jari-jari berarti kita hitung luasan lingkarannya. Berarti luas lingkaran rumusnya apa, Mbak Siti? Halo. PR kuadrat, Bu. PR kuadrat. Terima kasih. Jadi di sini bukan langsung masuk ya jari-jarinya, tapi kalian harus dalam posisi luas seperti pernyataan dari rumusnya tadi ya, dalam bentuk luas. Kemudian tekanan udara itu dimasukkan ke dalam piston dan dialirkan lewat cairan ke piston lainnya. Dengan jari-jari piston yang lainnya itu adalah 15 cm. Jika dongkrak harus mengangkat mobil ya, yang beratnya itu adalah 13.300 Newton, berapakah tekanan yang harus dimasukkan ke piston kecil? Jadi yang ditanyakan itu adalah F1. Karena untuk F2-nya yang diinginkan adalah 13.300 Newton. Berarti F1-nya berapa?
Monggo yang sudah ketemu. Siapa yang sudah ketemu? Halo, Mbak Azza, bagaimana? Sudah ketemu kah? Mana ini? Itu jawabannya Dalam 1477,7. 1477,7. 77,7. Caranya bagaimana Mbak Azza? Diketahui dulu Mbak Azza, diketahui apa? Diketahui A1-nya X. Dalam A1-nya itu saya cara-cara jadi sama A1-nya itu 2,7 dikali 0,15 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 13.300 per 27 kali 0,15 dikali 0,15. Terus akhirnya X sama dengan 13.300 per 27 kali 0,15 dikali 0,15 dikali 27 kali 0,05 dikali 0,5. Terus saya coret-coret akhirnya hasilnya 13.000 per 9. Terus hasilnya 1.477,7. Oke, Mbak Azza, untuk luasannya tetap dihitung itu PR kuadrat atau dicoret? Saya coret-coret sama luas kedua. Luas satu sama kedua saya coret-coret. Oke, berarti kan yang bisa dicoret-coret kan berarti pi-nya ya Mbak? Apa pi? Nah, pi-nya atau ya yang bisa dicoret-coret? Yang bisa dicoret-coret itu luasnya, Bu. Hah? Bukan yang bisa dicoret itu luasnya yang ada, bukan F-nya. Nah, ya, maksudnya Bu Caci begitu kan, luasnya kan PR kuadrat. Nah, pi-nya kan bisa dicoret toh, kiri sama kanan. Sehingga rumusnya menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, betul ya. Kita masukkan F1 kan yang ditanyakan. R1 kuadratnya berarti berapa Mbak Azza? Yang berapa? R1 kuadrat. 0,2. Enggak, saya cari bisa coret langsung sama sebelahnya. Oke,
Berarti masuk 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya, Mbak? Ya. Halo? Kok enggak dengar ya di Bu Caci? Suaranya enggak jelas ya. Ini rumusnya itu jadinya nyari S1 kan ya. Jadinya rumusnya F2 dan A2 dikali A1. Betul. Terus, berarti F1 sama dengan F2 berapa, Mbak? 13.300 per R2 kuadrat. R2 kuadrat kali 22/7. Ya. Dikali 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat toh. Yang lainnya mungkin suaranya biar jelas di Bu Caci enggak jelas ya. Kalian posisi di satu tempat semua. Oke, jelas. Apa kalian tidak ada sinyal ya? Bu Caci kok tidak bisa mendengar dengan jelas? 13.300 per 3,14 dikali 0,15 dikali 0,15. Iya, 3,14 itu loh Mbak, bisa dicoret sejak awal. Pi itu. Nah, pi itu bisa dicoret, tapi ya sudah. Kalau Mbak Azza tidak dicoret berarti 13.300 per 3,14 kemudian 0,15 begitu. Dikali berapa? Dikali 3,14 dikali 0,05 kali 0,05. Iya, betul. Terus 3/14 yang tinggal dicoret. Iya, betul. 0,15 sama 0,5 bisa dicoret jadi 3. Menjadi 3 posisi di bawah ya Mbak berarti? Oke, 3-nya di bawah. Nah, satunya lagi juga 3 ya berarti? Oke, satunya lagi 3. Nah, akhirnya 13.300 per 9. Ya, akhirnya 1.477,7. Berapa Mbak? Nggak jelas. 1.477,7. 1.477,7. Berarti antara gaya F1 dan F2 besaran mana Mbak Azza? Besaran F2. Besaran F2. Jadi dengan kita memberikan gaya kecil nanti kita bisa mengangkat si mobil yang beratnya besar. Begitu ya. Itu manfaat dari yang kita pelajari dituliskan sama si Pascal gitu. Oke, terima kasih Mbak Azza. Tapi mohon maaf ya, suara kalian di Bu Caci loh ndak dengar ndak jelas banget begitu loh. Makanya Bu Caci ndak bisa itu menjangkau, maksudnya kalian ngomong apa ndak terdengar. Kalau suara Bu Caci terdengar jelas di kalian? Jelas. Bu Caci mohon maaf tadi ada diskusi juga. Nah, tapi bukan dalam artian ada suara tuh Mbak. Ndak jelasnya itu kayak kepotong-potong gitu loh. Kalian pakai WiFi kampus? Iya. Tidak, Bu.
Ya sudah, kita lanjutkan saja. Oke, insya Allah sebentar lagi selesai. Nah, berikutnya ini adalah hukum Archimedes. Kalau tadi adalah hukum Pascal, kemudian di fluida itu kita kenal juga yang namanya hukum Archimedes. Nanti berhubungan dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Ini berhubungan dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian ke dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya ke atas, gitu. Kemudian besar gaya apung atau gaya ke atas tadi yang diterima itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut dan memiliki arah gaya yang berlawanan. Jadi kalau di gambarnya Bu Caci ini gaya apung ke atasnya itu disimbolkan pakai B, kemudian gaya beratnya si benda itu disimbolkan pakai W, gitu ya. Jadi gaya berat benda yang tercelup itu sama dengan gaya tekan ke atas yang dialami oleh benda. Itu adalah pernyataan dari hukum Archimedes. Itu. Jadi kita sudah kenalan sama Pascal, kemudian kita kenalan dengan Archimedes. Oke. Berikutnya, seperti yang bisa dikatakan tadi, nanti kan untuk hukum Archimedes itu berhubungan dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Untuk gambarnya dapat dilihat ya, ketika terapung posisinya seperti itu, yang bagian pertama itu terapung, kemudian gambar ini loh, gambar apa nih, kapal yang nomor 2 ini berarti melayang. Kemudian yang nomor 3 paling bawah ini adalah disebut dengan tenggelam. Nah, ini untuk berhubungan dengan massa jenisnya ya. Kalau massa jenisnya kapal itu lebih kecil dari massa jenisnya fluida, maka dia akan terapung. Tapi kalau massa jenisnya kapal itu sama dengan massa jenisnya fluida atau air, maka dia akan melayang. Jadi kalau sama, melayang. Kalau massa jenisnya kapal itu lebih besar daripada massa jenisnya fluida, maka dia akan tenggelam. Gitu. Untuk deskripsinya bisa dilihat di sampingnya. Kita lihat di terapung dulu. Jadi jika benda itu memiliki berat kurang dari berat air yang dipindahkan, ya, itu berarti dia akan terapung. Jika benda memiliki berat sama dengan berat air yang dipindahkan, maka dia akan melayang. Tapi jika benda memiliki berat lebih dari berat air yang dipindahkan, maka dia akan tenggelam. Itu yang dimaksud dengan terapung, melayang, sama tenggelam. Kalau dilihat dari rho-nya, ya berarti seperti yang Bu Caci katakan tadi. Kalau rho-nya benda itu lebih kecil dari rho-nya fluida, dia akan terapung. Kalau rho-nya benda itu sama dengan rho-nya fluida, maka melayang. Kalau rho benda lebih besar daripada rho fluida, berarti dia akan tenggelam. Tuh. Kemudian ini tadi kan dikatakan ada gaya apung, gaya tekan ke atas. Nah, gaya apung itu dihitung dengan menggunakan rumus. Kalau di sini pakai simbol B, tapi di tempat lain itu tidak menutup kemungkinan tidak menggunakan simbol B, tapi biasanya pakai simbol FA. Nah, FA itu berarti rho fluida kali percepatan gravitasi kali volume fluida yang dipindahkan. Itu maksud untuk menghitung gaya apung. Jadi FA sama dengan rho kali G kali V, gitu ya. V fluida yang dipindahkan, gitu. Atau volume benda yang tercelup. Karena volume benda yang tercelup itu sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Itu untuk gaya apung.
Kemudian berikutnya kita kenal dengan kenalan sama hukum Bernoulli. Jadi di fluida ada hukum Pascal, hukum Archimedes, kemudian ada ini hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau tekanannya semakin kecil, maka kecepatan fluidanya akan semakin besar gitu. Jadi kalau kecepatan fluidanya besar, maka tekanannya akan kecil. Kalau kecepatan fluida kecil, maka tekanannya akan besar. Jadi gitu. Itu yang dimaksud dengan hukum Bernoulli. Kemudian asumsi hukum Bernoulli. Yang pertama, fluida tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible dan non-viscous. Itu. Kemudian asumsi yang kedua, tidak kehilangan energi akibat gesekan karena fluida dan dinding pipa. Tuh. Kemudian yang ketiga, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Keempat, tidak ada pompa di bagian pipa. Dan yang kelima, aliran fluida itu laminer atau bersifat tetap. Itu untuk asumsi-asumsi yang berlaku di hukum Bernoulli. Ini untuk hukum Bernoulli, rumusnya ya. Biasanya ada fluida yang mengalir dari pipa posisinya lebih tinggi ke posisinya yang rendah dan pipa tersebut ukurannya tidak sama. Nah, di sini berarti P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu adalah tetap. Tetap artinya pada posisi dia di atas ya sama posisi yang lebih rendah itu artinya sama. Jadi nanti kalau masuk ke rumus berarti P1 plus setengah rho V1 kuadrat. V di sini adalah V kecepatan ya untuk yang ini. Kan Bu Caci nulisnya V kecil. V kecil berarti kecepatan. Tambah rho GH1 ketinggian itu nanti sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 gitu. Itu untuk hukum Bernoulli. Di sini tidak ada latihan soalnya. Oke, berarti terima kasih. Sekian yang Bu Caci sampaikan terkait fluida. Silahkan kalau ada pertanyaan atau kalian fokus ada kegiatan lain mengerjakan sesuatu yang harus selesai. Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin PR-nya Pak Zainal atau bagaimana yang harus kalian selesaikan? Ya, enggak. Nggak ada tugas, Bu. Enggak ada tugas? Tidak ada. Belum, Bu. Belum. Oke. Kemudian untuk tugasnya Bu Caci hari ini ya. Kan Bu Caci selalu ada tugas. Tugasnya Bu Caci hari ini, kita tadi belajar berapa hukum? Di fluida tadi kita kenal berapa hukum? Ayo, nyimak atau enggak? Mbak Vita, kita belajar berapa hukum, Mbak Vita? Hari ini? 3, Bu. 3. Hukum apa saja, Mbak Vita? Hukum Pascal, hukum asimetris, sama hukum Bernoulli. Bernoulli. Oke, terima kasih Mbak Vita. Nah, tugas untuk kalian ya hari ini untuk memperdalam supaya kalian lebih dalam menguasai ketiga hukum itu, Pascal, Archimedes, kemudian
Bernoulli, tugas kalian adalah mencari soal dan mengerjakannya. Berarti 3 soal saja, karena per satu hukum itu cukup 1 soal saja. Jadi Pascalnya 1, Archimedesnya 1, Bernoullinya 1. Soal plus jawabannya loh ya, langsung dijawab begitu. Ditulis tangan, nanti di foto gitu, atau di scan, dikirimkan ke WA-nya Bu Caci. Seperti biasa, dikasih identitas gitu. Pengumpulan terakhir besok hari Sabtu. Kan Sabtu kita ketemu lagi toh untuk pertemuan berikutnya. Kalau hari ini kan gantinya Sabtu minggu kemarin, diganti hari ini. Berarti Sabtu besok kita tetap ketemuan lagi gitu. Ada pertanyaan untuk tugas? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, berarti habis ini sambil nunggu Pak Zainal kan masih ada waktu, kalian bisa mengerjakan begitu ya. Cukup 3 soal saja. Kemudian usahakan ya, atau wajib, tidak usahakan, berarti wajib tidak boleh sama di antara kalian. Ya, jadi buat sendiri-sendiri, kerjakan sendiri-sendiri. Entah itu walaupun sekedar ganti angka, tapi tidak boleh sama. Karena ini sebagai bentuk kalian latihan soal lah. Jadi soalnya nyari sendiri, dikerjakan sendiri, nanti bisa mengerjakan begitu. Terkait Pascal, Archimedes sama Bernoulli. Gitu. Paham ya yang dimaksudkan Bu Caci? Ya, Bu, paham. Oke. Tidak ada yang ingin disampaikan ke Bu Caci, keluh kesahnya? Sudah, tidak ada, ya? Oke, jadi Bu Caci ingatkan lagi ya, kalau Pascal nanti kan hubungannya sama F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau nanti Archimedes hubungannya sama gaya tekan ke atas, FA itu tadi ya. Atau B kalau di slide-nya Bu Caci tadi. Kalau Bernoulli berarti nanti hubungannya sama P1 setengah apa tadi? Setengah rho V1 kuadrat. Ditambah rho GH. Nah, itu kan nanti sama dengan tetap. Seperti yang rumus tertera di slide-nya Bu Caci tadi. Tinggal kalian mencari contoh soalnya. Begitu ya. Sudah, deal? Oke. Sebentar ya Bu Caci, slide show lagi terkait rumusnya Bernoulli. Terlihat ya? Nah, ini loh berarti nanti yang Pascal, Archimedes sama Bernoulli berarti berhubungan dengan 3 rumus yang kita pelajari ini ya. Berarti ada F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian untuk Archimedes berarti berhubungan sama peristiwa terapung, melayang, tenggelam, gaya tekan ke atas. Kemudian kalau Bernoulli berhubungan dengan rumus ini ya. Tuh kalian cari soalnya. Gitu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan ke Bu Caci, berarti kita akhiri perkuliahan kita. Kalian bisa melanjutkan dengan mencari soal untuk Bu Caci plus jawabannya. Terus nanti pengumpulannya terakhir adalah Sabtu besok. Karena kan 3 soal saja toh tidak berat, hanya mencari soal banyak di Google, di mana jelas banyak itu tersedia soal-soal sebagai bentuk latihan saja untuk kalian gitu. Kalau begitu Bu Caci akhiri. Terima kasih kalian sudah mengikuti perkuliahan dengan Bu Caci.
tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Caci, izin ini ya, kita keluar dari Meet.